Halo sobat, Fajar di sini dan kali ini saya akan menerangkan tentang regulasi BPJS Kesehatan yang terbaru. Di mana kita ketahui bahwa berobat menggunakan kartu Indonesia Sehat atau KIS atau BPJS di rumah sakit ataupun di puskesmas dan klinik itu ada beberapa aturan yang harus dipenuhi. Di mana kita ketahui jika Anda adalah pengguna kartu BPJS, maka untuk berobat ke rumah sakit itu diperlukan adanya rujukan. Karena dalam BPJS itu ada yang namanya rujukan berjenjang. Tapi saya tidak akan bahas tentang rujukan berjenjang itu di sini. Saya akan bahas nanti di video saya selanjutnya. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang regulasi terbaru itu dan seperti apa tips yang akan saya berikan nanti. Saksikan di video saya ini. Yang pertama, Anda harus memahami dulu regulasi yang lama. Regulasi yang lama kita ketahui bahwa kita analogikan seperti ini. Saya akan memberikan contoh, misalnya pasien kita atas nama Bapak Budi. Bapak Budi ini dia berobat rutin ke rumah sakit Sehat Sejahtera dengan diagnosa hipertensi. Maka Bapak Budi ini sudah mempunyai rujukan dari paskes tingkat pertamanya ke poli penyakit dalam karena dia pengidap hipertensi. Kemudian si Bapak Budi ini mempunyai keluhan pada matanya. Nah, otomatis si Bapak Budi ini harus berobat juga ke poli mata. Jika dalam regulasi yang lama kita ketahui bahwa Bapak Budi ini nanti akan dilakukan konsultasi oleh DPJP. DPJP itu adalah dokter penanggung jawab. Dalam hal ini adalah dokter penyakit dalam. Dokter penyakit dalam ini nanti akan memberikan konsultasi si Bapak Budi ini untuk berobat ke poli mata di rumah sakit yang sama. Kemudian ternyata nanti setelah diperiksa oleh poli mata, si Bapak Budi ini mengidap katarak, maka harus dilakukan kontrol berikutnya pada 2 minggu yang akan datang. Pada regulasi yang lama, si Bapak Budi ini harus kembali ke paskes tingkat 1 untuk meminta rujukan lagi ke poli mata. Seperti itu untuk regulasi yang lama. Kemudian bagaimana dengan regulasi yang baru? Kita kembali ke si Bapak Budi. Si Bapak Budi ini tadi adalah pengidap hipertensi, maka dia akan dirujuk atau dia sudah mempunyai rujukan dari paskes tingkat pertama ke poli penyakit dalam. Kemudian si Bapak Budi ini ternyata mempunyai keluhan pada matanya, rabun, yaitu dia mempunyai katarak, maka harus diperiksa ke poli mata. Jika tadi dilakukan konsultasi, maka pada regulasi terbaru ini dilakukan rujukan internal. Nah ini hampir sama, cuma bedanya itu nanti selanjutnya saya jelaskan. Dilakukan rujukan internal dari poli dalam ke poli mata, dari klinik dalam ke klinik mata. Dilakukanlah rujukan internal. Nah, kemudian si Bapak Budi ini pengidap katarak ternyata saat diperiksa di klinik mata. Kemudian oleh dokter spesialis mata disarankan si Bapak Budi ini untuk kontrol berikutnya pada 2 minggu yang akan datang. Ini perbedaannya dengan regulasi yang lama. Si Bapak Budi ini tidak perlu kembali ke paskes tingkat 1 untuk meminta rujukan yang baru. Terus bagaimana pertanyaannya? Jawabannya adalah si Bapak Budi ini nanti kontrol menggunakan surat kontrol dari poli penyakit mata dan surat rujukan yang penyakit dalam. Nah, jadi si Bapak Budi ini tidak perlu kembali lagi ke paskes tingkat 1 untuk minta rujukan ke poli matanya, tapi melanjutkan dari yang rujukan poli penyakit dalam dibarengi oleh surat kontrol dari poli penyakit mata untuk melakukan tindak lanjut selanjutnya di spesialis mata. Terus bagaimana dengan poli penyakit dalam? Karena si Bapak Budi ini
harus berobat dan mendapatkan obat rutin dari penyakit dalam untuk hipertensinya. Nah, ini keuntungan dari regulasi yang terbaru. Si Bapak Budi ini bisa ke poli mata, bisa ke poli dalam dengan rujukan yang sama. Nah, dari sini dapat dipahami perbedaan dari regulasi lama apa dan dari regulasi baru apa, yang tentunya mungkin saya rasa BPJS ingin lebih memberikan kepraktisan kepada para pesertanya ya. Jadi di sini pasien tidak perlu bolak-balik ke Paskes tingkat 1, cukup dengan satu rujukan pasien dapat berobat ke poli A dan ke poli B asal dengan hasil atau izin dari dokter penanggung jawab yang pertama. Adapun tips dari saya atau tips yang akan saya berikan itu yang pertama adalah percayakan pengobatan Anda kepada DPJP atau dokter penanggung jawab. Dalam hal ini kita contohkan lagi si Bapak Budi ini. Si Bapak Budi tadi ke poli penyakit dalam, maka percayakanlah pada dokter yang ada di poli penyakit dalam. Kemudian konsultasikan keluhan Anda kepada DPJP. Jika Anda mempunyai keluhan lain selain dari pengobatan yang pertama Anda, itu sebaiknya dikonsultasikan ke dokter. Obrolkan, bicarakan, misalnya seperti tadi Bapak Budi, dok, saya ini ada keluhan pada mata saya, penglihatan saya ini agak rabun dok, gimana ya, bisa nggak saya untuk diobati matanya sekalian? Maka nanti dokter akan memberikan rekomendasi untuk rujukan internal dari poli dalam ke poli mata. Kemudian adalah tips yang terakhir itu adalah ikuti saran dari DPJP, bukan kemauan sendiri atau kemauan pribadi. Jadi ikuti langkah atau ikuti saran dari dokter penanggung jawabnya. Jika memang dokter belum menyarankan untuk Anda melakukan rujukan internal, itu kita ikut saja. Karena apa yang disarankan oleh dokter penanggung jawab menurut saya itu yang terbaik untuk Anda. Semoga video yang saya berikan ini bermanfaat. Kalau teman-teman punya pengalaman yang harus dibagi atau pengalaman saat berobat ke rumah sakit menggunakan KIS atau BPJS dengan regulasi yang terbaru ini, silahkan kolom komentar. Bagi sobat yang belum subscribe channel saya, silahkan subscribe, jangan sampai ketinggalan untuk video-video saya selanjutnya mengenai tips atau regulasi dalam penggunaan KIS dan BPJS. Share video ini ke keluarga Anda, ke kerabat atau teman Anda jika video ini bermanfaat. Like video ini jika Anda suka, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.